Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bergontakan Maulina Fitria, saya Melvi Ornisa, Mutiara Sabita, Maria Begita, dan Pepit Navitasari akan mempresentasikan materi mata kuliah perkembangan peserta didik yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Individu. Pengertian pertumbuhan, perkembangan, dan individu. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal yang disertai dengan pertambahan ukuran akibat dari pembelahan dan pertambahan sel. Pertumbuhan memiliki sifat kuantitatif karena bisa dilihat dan diukur menggunakan alat ukur. Pertumbuhan juga memiliki sifat tidak dapat kembali seperti semula atau irreversible dan tetap. Pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan perubahan bentuk atau tipe sel menjadi lebih spesifik atau terspesialisasi atau diferensiasi dan proses menuju kedewasaan akibat adanya perubahan struktur dan fungsi sel, termasuk pembentukan jaringan dan organ atau morfogenesis. Perkembangan tidak dapat diukur menggunakan alat, sehingga perkembangan ini sifatnya kualitatif. Sedangkan individu sendiri, menurut Martin Luther, yakni satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Selanjutnya yakni merupakan daftar materi yang akan kami bahas. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, aspek-aspek pertumbuhan. Yang keempat, karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Lalu yang kelima, tugas-tugas perkembangan. Materi yang pertama yakni faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Faktor yang pertama yakni keturunan. Setiap manusia diwarisi genetik dari orang tuanya. Ini menjadi faktor alami yang memiliki pengaruh besar bagi tumbuh kembang manusia. Yang kedua yakni jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan tentu akan memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan perempuan untuk menjadi dewasa juga cenderung lebih cepat daripada laki-laki. Faktor yang ketiga yakni hormon. Jika produksi hormon sesuai kebutuhan, maka fungsi tubuh akan berjalan sebagaimana mestinya. Dan bila kadar hormon tidak seimbang, berbagai fungsi tubuh bisa terhambat yang berujung pada tidak normalnya tumbuh kembang seseorang. Lalu faktor yang keempat yakni nutrisi. Agar fungsi tubuh optimal, asupan nutrisi juga harus seimbang. Kecukupan gizi berperan penting sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan terhambatnya proses ini. Faktor yang kelima yakni aktivitas fisik. Aktivitas fisik amat penting dalam menunjang pertumbuhan seseorang. Jika seseorang memiliki aktivitas fisik yang baik, massa tulangnya akan tumbuh dengan baik. Aktivitas fisik juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh. Lalu faktor yang keenam yakni lingkungan. Lingkungan yang sehat akan berpengaruh baik bagi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Begitu juga sebaliknya. Lingkungan yang buruk akan memberikan pengaruh yang buruk pula. Yang pertama ada perubahan dalam ukuran, yakni meliputi berat dan panjang. Contohnya berat, bayi ketika lahir, beratnya sekitar 1 kilo. Kemudian setelah 6 bulan, beratnya menjadi 8 kilo. Kemudian panjang, bayi ketika lahir sekitar 50 cm, setelah 1 tahun kemudian berubah menjadi sekitar 60 cm. Kedua, ada perubahan dalam perbandingan. Dari segi fisik, misalnya, terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. Kemudian, perbandingan antara yang tidak real, yang hayal, dengan hal-hal yang rasional. Misalnya, anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita pada mereka. Tetapi semakin lama akan semakin berubah ke sebaliknya, yakni banyak realita dan sedikit hayal. Dalam perkembangan sosial, terjadi perubahan dalam perbandingan, misalnya dari anak bermain sendiri, kemudian bermain dengan saudaranya, kemudian bermain dengan anak tetangga, kemudian bermain dengan anak pada lingkungan sekitarnya. Perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. Pertama, pada
pada bayi terdapat kelenjar timus pada daerah dada yang sering waktu akan menyusut setelah dewasa. Kemudian bahasa bayi yang kurang jelas lama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Yang keempat, ada perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Ketika bayi lahir belum mempunyai gigi, namun dalam perkembangan terjadi perubahan yaitu bertumbuhnya gigi secara bertahap. Kemudian menjelang usia remaja, tumbuh bulu-bulu halus seperti bulu ketiak, bulu di sekitar alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. Kemudian dari segi mental akan bertambah pembenaran kata-kata dan kekayaan bahasanya. Berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan pendidikan formal. Kemudian nilai dan norma moral akan terasa semakin mengikat. Aspek pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan fisik ialah perubahan fisik menjadi lebih besar dan panjang. Tahap 1, masa sensori motor 0 sampai 2,5 tahun. Tahap 2, masa preoperasional 1 tahun. Tahap 3, masa konkreto prerasional 7 tahun. Tahap 4, masa deoperasional 11 tahun sampai dengan dewasa. Emosi meliputi kemampuan anak untuk merasa bahagia, nyaman, takut, marah, serta bentuk emosi yang lainnya. Emosi yang berkembang akan sesuai dengan impresi emosi yang diterimanya. Sosial, sejak bayi perlahan mulai mengenal lingkungan sekitarnya lalu mengenal kehidupan masyarakat atau sosial. Bahasa, setiap manusia memerlukan manusia lainnya, oleh karena itu bahasa diperlukan untuk alat komunikasi. Berbakat khusus, kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang dapat berkembang secara maksimal jika dilatih terus-menerus. Pengetahuan, yakni berupa pengetahuan wahyu, pengetahuan intuitif, pengetahuan rasional, pengetahuan empiris, dan pengetahuan otoritas. Inteligensi atau kognitif, perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Selanjutnya adalah karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Yang pertama, kegelisahan. Keadaan yang tidak tenang menguasai ciri remaja. Mereka mempunyai banyak keinginan yang tidak dapat selalu dipenuhi. Yang kedua, pertentangan. Pertentangan ini terjadi di dalam diri dan menimbulkan kebingungan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Pertentangan dapat menyebabkan timbulnya keinginan melepaskan diri dari orang tua dan hal-hal lainnya. Yang ketiga, keinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahui. Yang keempat, keinginan menjelajah alam sekitar yang lebih luas. Misalnya, melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan outdoor seperti kegiatan pramuka, kelompok, atau himpunan pecinta alam. Yang kelima, menghayal dan berfantasi. Hayalan dan fantasi remaja banyak berkisar mengenai prestasi dan tangga karir. Yang keenam, aktivitas kelompok. Kebanyakan remaja-remaja menemukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya dengan berkumpul melakukan kegiatan bersama atau mengadakan penjelajahan secara berkelompok. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita. Yang kedua, mencapai peran sosial sebagai wanita atau pria. Yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Yang keenam, memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. Yang ketujuh, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Yang kesembilan, mencapai tingkah laku dan bertanggung jawab secara sosial. Yang kesepuluh, memperoleh perangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku. Yang terakhir, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Atas kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.